sholat. Ada orang yang tidak wajib sholat? Ada. Yang apa? Berarti orang suruh gila semua. Supaya tidak wajib sholat. Tahu orang kafir supaya orang kafir tidak wajib sholat. Maka di sini ahaduha al-Islam. Nomor pertama yang utama adalah syaratnya wajib sholat itu al-Islam, harus Islam. Orang bisa masuk Islam kalau sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau awalnya tidak, istilahnya lain dengan kita sudah satu keturunan, dari pernikahannya pun sudah Islam. Fala tajibu as-sholatu alal kafiril asli, maka tidaklah wajib sholat itu alal kafiril asli, yang asalnya memang semulanya dia kafir. Artinya orang yang semulanya kafir itu memang belum pernah Islam. Gitu. Jadi yang namanya keluar Islam itu disebut kafir. Walaupun ada bahasa-bahasa yang lebih lunak, yang lebih elegan, seperti non-Islam katanya kan gitu ya. Yang jelas yang non-Islam itu bukan berarti bukan Islam, bukan Islam, dia agama apa saja. Itu tidak diakui keislamannya, bukan agamanya, tidak diketahui keislamannya. Maka tidaklah wajib bagi orang-orang yang kafirnya asli. Wala yajibu alaihi qadauha, dan juga tidak wajib atas orang kafir asli itu qadauha untuk membayarnya atau mengkodok sholatnya idza aslama, di mana dia masuk Islam. Malah kalau orang masuk Islam, begitu dia mengucapkan dua kalimat syahadat, mati wali. Baru beres mengucapkan dua kalimat syahadat, plak nyawanya dicabut oleh Allah. Belum pernah sholat kan gitu. Seperti siapa? Seperti Paulus II. Dia begitu mengucapkan dua kalimat syahadat dia mati wali. Untungnya yang gitu ya. Dan seterusnya karena udah mengucapkan akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal, di mana terakhir hidupnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu surga urusannya. Itu Allah yang punya urusan. Siapa saja kalau ada orang baru masuk Islam, begitu dia beres syahadat dia mati, belum pernah dia melakukan sholat. Wa amal murtad fayajibu alaihi sholatu wa qadauha. Ada berbeda dengan kafir tadi, kafir yang asli tadi, dia di mana masuk Islam tidak umpamanya berapa tahun dia dari kekafirannya sampai masuk Islam, dari akil balik itu ya. Umpamanya begini, akil balik umur 15 tahun, pas umur 50 tahun dia baru masuk
Islam. Berarti berapa tahun itu? 35 tahun gitu ya yang dapat kewajibannya. Nah dia 50 tahun itu baru masuk Islam. Nah ini tidak wajib untuk membayar istilahnya sholat yang ketinggalan istilahnya selama 35 tahun itu. Tapi lain-lain halnya amal murtad orang yang murtad. Nauzubillah min dzalik. Orang yang murtad itu artinya dia keluar dari agama Islam. Tadinya dia Islam, apa dia dengan percampuran perkawinan, apa dia istilahnya, apalah ya dia bisa murtad itu. Pada jiwa alaihi sholat itu tetap dia berkewajiban sholat. Kalau orang murtad mah selama kemurtadannya tetap itu nggak lepas dari kewajiban sholat. Umpamanya baru 50 tahun dia murtad. Nah dalam kemurtadan dia umpamanya 10 tahun. Nah setelah 10 tahun itu dia wajib dikodoknya, wajib dibayarnya wakodoha. Sebab dia lepas daripada kewajiban sholat waktu dia di atas murtad. Itu artinya dia tidak lepas dari kewajiban sholat dan kodoknya. Ini ada hilal Islami di mana dia terus sadar kembali gitu ya. Dia masuk Islam lagi, kembali lagi kepada Islam gitu ya. Nah itu yang selama dia murtad tadi itu wajib dikodoknya, wajib dibayarnya selama belasan tahun. Nah kalau seperti itu kita pun pernah nggak kehitung nggak kita melalaikan sholat, dan pernah nggak kita mengkodoknya sholat? Jangan rajin-rajin sholat sunnah lah. Ya, sholat anu katanya sholat ini, sholat itu, sholat ini, sholat itu. Kodok aja kita mah kalau memang mau bener mah hidup. Ya, nggak usah yang macam-macam. Rajin sholat hajat, rajin sholat tasbih, gitu ya, rajin sholat tahajud. Yang tak pernah ketinggalan sholat kagak direken. Contoh tidaklah yang dirajin itu yang pesantren Dahlaniyah itu kakek saya pernah silaturahmi soal ketidakan datang ke sono waktu sholat itu nungguin sholat ketidakan lama. Ditanya itu sama kakek, Kiai kebal ting sholat lama amat sholat apa? Kiai kula mah ieu lain urang sholat, kula mah ngodoan kolot kula sholat beusih cenah keur waktu hirupna. Pernah kita punya orang tua dikodoin sholatnya? Pernah. Ulah-ulah juga istilahnya kodoin kolot. Waduh ini bisa sorangan ge borok. Saking apa? Saking ketelitian, kesungguhan dan ketelatenan yang jadi anak seorang kiai sampai ke arah sana. Dan itu pernah cerita saya kakek. Orang-orang modal kolotnya doan seorang saking pelin. Apalagi kalau kita sekarang banyak orang terluntar-luntar di jalan, banyak ya.
banyak orang yang sering wisata, sering piknik, sering sejarah, sering itu. Kadang-kadang salah nggak peduli dan nggak tahu udah perjalanan itu. Maka sering saya diutarakan masalah tentang sholat jamak dan kosor. Ini bapak-bapak kalau sedang musafir, kalau sedang di perjalanan atau sedang kemana-mana, tahu itu tata cara istilahnya melaksanakan sholat jamak atau sholat kosor bisa. Dan itu yang paling utama. Kita dan jamaknya utama, mengkosornya juga utama daripada sholat sempurna. Ya kalau sholat sempurna begini, datang dohor, sholat dohor 4 rakaat itu sempurna namanya. Datang asar, lanjut sholat asar lagi, itu berapa? Makanya di dalam perjalanan itu Nabi juga sudah mengajarkan dan melaksanakan di perjalanan musafir itu sholat itu ada jamak dan kosor. Artinya jamak mengumpulkan sholat. Artinya mengumpulkan sholat itu mengumpulkan 2 waktu sholat dibikin 1 waktu. Terus yang namanya kosor itu meringkas rakaat. Yang tadinya bangsa 4 dijadikan 2. Ya seperti kemarin Abah Kece Amis. Nah itu ada rukhsah, ada dispensasi untuk kita melaksanakan, kecuali profesi kita supir. Ya. Kita supir bus antar provinsi, antar kota, profesi lain bukan supir. Nah bagi supir karena itu profesinya dan gitu dia nggak harus kosor, nggak harus jamak. Kalau dia mau melaksanakan sholat, karena itu mah profesi. Pekerjaan supir apa kan? Ada yang jadi supir begitu. Abah seumur segede bulu begini belum pernah ada yang nanya sejauh itu gitu. Padahal supir yang diutamakan keselamatannya. Makanya kalau banyak yang pengen orang ngedoain, banyak yang ngedoain, jadi supir, baik jadi pilot maupun jadi masinis, itu banyak yang ngedoain. Orang bismillah udah begitu mobil jalan aja udah bacaannya udah baca doa, udah baca bismillah ya, itu ngedoain supir. Ya. Jadi sholat ini makanya ada jadi syarat, itu yang pertama syaratnya harus Islam. Wasani dan yang kedua al-bulugu dewasa, balik. Nah tasdiqkan dihukumi oleh Imam Syafi'i, menghukumi manusia rata-rata laki-laki dan perempuan yang disebut umur batas mulai balik itu rata-rata 15 tahun. Kalau yang jadi cirinya tidak terjadi, jadi ditasdiqkan, dipastikan umur 15 tahun. Kalau perempuan umpamanya belum head
sampai 15 tahun. Tapi kalau umurnya sudah 15 tahun itu berarti udah balik. Walaupun belum pernah walaupun belum pernah istilahnya apa kedatangan bulan. Kalau bagi laki-laki belum pernah keluar mani, walaupun istilahnya belum pernah keluar mani, udah ada umpamanya umur 15 tahun berarti itu sudah jadi rata-ratanya ya, simpelnya baliknya manusia itu umur 15. Nah, kalau udah 15 tahun yang disebut wal bulugu udah balik, itu kewajiban syarat wajibnya fala tajibu ala sobiyin wa sobiyatin, maka tidaklah kewajiban, tidaklah wajib sholat itu terhadap bocah laki-laki dan bocah perempuan yang masih anak-anak belum balik gitu ya. Yang disebut belum balik itu umur 15 tahun. Secara secara jumlahnya kalau belum balik itu belum ada catatan, belum ada istilahnya belum ada bukunya raqib atid itu mencatat kebaikan dan mencatat keburukan. Nah kalau udah 15 tahun baru raqbul kolam, baru itu istilahnya kolamnya berderet. Sewaktu aja nggak coret gitu. Paling ada dalam penghapusan istilahnya ampunan masal itu di tanggal 15 Sya'ban yang disebut nisfu Sya'ban. Lakin yu'maroni biha ba'da sab'i sinina. Tapi walaupun dia belum kewajiban itu untuk melaksanakan sholat, wajib bagi orang tuanya untuk memerintahkannya terhadap sholat tadi bisa sinina kalau umurnya sudah mencapai 7 tahun. Sudah kita punya anak umur 7 tahun pernah merintah sholat, pernah ngajarin sholat kepada anak-anak. Inha sholat tamyizu, apabila itu kalau 7 tahun dia udah cerdas, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Inha sholat tamyiz di sini yang disebut tamyiz di sini kalau dia berak tidak bisa berak sendiri, kalau dia cebok bisa cebok sendiri, kalau makan nggak usah disuapin, kalau minum juga nggak dikasih, tidak bisa minum itu bisa ngambil sendiri. Itu namanya tamyiz. Rata-rata itu umur 7 tahun itu yang udah wajib diperintahkan. Wa illa kalau belum mencapai ke arah sana itu nggak masalah. Kewajiban itu kalau umur 7 tahun dia udah ini, kita siapkan perangkat sholatnya, kita siapkan. Yang jelas disiapkan itu pengajaran tentang sholat. Bapak tamyiz. Wa ya'rifani ala tarbiya pada kamali isrina sini. Dia ada kelebihannya. Kalau dari 7 tahun nggak mau sholat, udah diperintah atau udah diajarkan, sampai 10 tahun umurnya itu nggak mau juga sholat, ya balik. Suruh dipukul juga, dipukul untuk peringatan ajaran, bukan untuk istilahnya
jadi bodoh itu pada Malik sendiri. Kalau udah 10 tahun, kalau perlu di jepret, kalau perlu di sintret, kalau perlu di jewer, jangan sampai menodai kerusakan kepada badannya. Pasal insyaallah segitu aja lah, banyak bisa banyak.